Assalamualaikum. Sejak saya cek up pertama kali, tahun 1992 dulu, belum pernah ya. Saya itu puas mendengar penjelasan dokter atas hasil check up itu. Saya kira yang bertanya-tanya dan garuk kepala atas hasil check up bukan gue doang. Banyak orang. Bahkan dokter sendiri banyak yang telinga juga tuh melihat hasil check upnya dia. Astagfirullah. Ilmu kesehatan bagaimanapun berevolusi terus ya, dan makin ke sini sumber-sumber informasi makin transparan. Yuk kita tinjau ya satu kasus nih dari seorang pria 25 tahun. Kalau di kantor saya dulu ya yang seperti ini akan dibilang kelas B. Dan biasanya terus cuek bebek. Yang bersangkutan bakalan cuek, dokternya yang lihat hasil juga cuek, perusahaan yang nanggung biaya kesehatan cuek juga. Kalau jangka pendek sih emang nggak ada apa-apa bahayanya nih ya kelas B kayak gini. Kolesterol doang rada tinggi, sama asam urat. Tapi ya kata para ilmuwan tuh ya, apa-apa yang tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita pahami, kita simpulkan, ujungnya nanti tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa dikontrol. Anak muda tuh ya, yang hasil check up-nya seperti ini kelasnya, itu sedunia bukan 1 juta orang atau 2 juta loh. Banyak banget. Yuk coba kita maknai. Simpulan pertama, asik nih. Ada isu asam urat. Mestinya di rentang 3,5 sampai dengan 7,1. Ini skor asam urat 8,1. Keseharian ini mestinya nggak keganggu ya secara umumnya, terkecuali kalau dibarengi ada inflamasi atau peradangan sendi. Bisa cekot-cekot tuh. Biasanya kalau ke dokter dikasih obat yang sifatnya meredakan peradangannya, tapi skor asam uratnya sebenarnya belum teratasi. Gara-garanya apa sih? Kok asam urat meninggi? Wah, skor asam urat tinggi itu karena ginjal kita kewalahan untuk menyapu sisa-sisa proses terkait protein dan lain sebagainya yang namanya purin. Zaman dulu orangnya terus dilarang-larang ya sama dokter untuk makan yang tinggi purin, tapi belakangan diketahui tingginya purin di sistem kita utamanya bukan karena asupan purin dari makanan, melainkan karena proses di tubuh kita sendiri. Akar masalahnya bisa macam-macam, bisa karena ginjalnya error, tapi kalau yang ini biasanya ada marka lain tuh yang bertanda bintang. Kalau ginjal secara umum oke, tapi asam urat tinggi, pada dewasa muda nih ya, tipikalnya pertama timbul karena sering makan porsi jumbo atau asupan gula karbo junk food-nya berlebihan kurang ditakar. Fruktosa nih yang kerap yang nomor 1. Penyebab tipikal kedua, healing alami kurang jos. Bisa karena nyemil terus tadi, akan melulu, bisa tidur kurang berkualitas, bisa terkait gangguan metabolisme lain. Atasinya gimana? Nah ini cerita beda lagi. Biasanya tadi itu, kalau ada peradangan sampai bikin cekot-cekot, orangnya terus dilarang makan A sampai Z gitu ya, daftarnya panjang banget. Tapi pantang makan ini utamanya cuma nolong sisi cekot-cekotnya toh, nggak terlalu nolong dalam penurunan skor kalau orangnya makan melulu tadi. Kalau untuk penurunan skor, utamanya pembatasan gula fruktosa dan porsi makan keseluruhannya. Kebiasaan makan yang sampai kenyang glegen harus diredam. Ginjal dan serangkaiannya juga mesti diperkuat, dikasih cukup istirahat, cukup sleeping tidur, cukup healing melalui puasa fasting, atau bisa juga diperkuat obat suplemen tertentu. Bisa juga yang dibikin sulit itu marka-marka kesehatan yang lain secara umum. Yang saya tahu ya, menurunkan skor asam urat ini susah dan perlu waktu karena akar masalahnya itu di pola makan dan pola hidup yang perubahannya emang nggak bisa semudah membalik tangan. Terus, skor 8,1 tadi perlu dicek nih. Skor setahun sebelumnya tuh berapa? Kalau sebelumnya 7, terus melonjak jadi 8,1, nah ini perlu segera diambil tindakan. Karena artinya dia muncul belum terlalu lama. Kalau kita cepat, lebih mudah untuk dinormalisasi. Tapi, kalau tahun sebelumnya sekitar 8 juga, ya perlu istighfar. Karena untuk meredamnya ini perlu disiplin dan transformasi yang gampang kalau diomongin, dipraktekinnya enggak gampang. Beda lagi nih ya, kalau skor sebelumnya itu jauh lebih tinggi. Yaitu seperti kasus ini. Skor sebelumnya ya per Desember 2023 itu sempat 9,1. Sempat terpincang-pincang nggak bisa jalan juga tuh waktu itu. Padahal masih muda. Nah, terus karena trauma kejadian itu, pola makan lebih diatur. Asupan gula karbo diredam. Istirahat tidur juga lebih normal. Jadilah sekarang terus nurun ke 8,1. Nah, keep up the good work lah gitu ya. Mestinya kalau dokter mereview angka ini dan angka historisnya, skor sudah membaik, tapi belum beneran baik. Itu nomor 1, asam urat. Nomor 2-nya, sisi gula darah, ini masih oke. Gula sesaat di bawah 100, HbA1c di bawah 5,7. Berikutnya yang mesti dilihat, rasio trigliserid terhadap HDL. Ini jadi kesimpulan ketiga nih, rasio trigliserid HDL.
Kolesterol kemarin kita udah ulas. Kalau dipandang secara sendirian, dia itu meaningless. Dalam kasus kita nih, trigliserid kan 169. Dibagi HDL 58, ya ini masih di bawah 4 sih. Tapi sudah mulai lampu kuning. Idealnya tuh ya, kalau rasio di bawah 2 atau 2 pas-pasan masih oke lah. Dan harus ekstra waspada, cari treatment kalau di atas 4 kali. Menurut riset kekinian ya, rasio ini amat berkorelasi dengan potensi serangan jantung atau stroke. Yang parah-parah tuh ya, terus rawan serangan itu bisa kalau rasionya 7 gitu ya, atau lebih dari itu ya, tapi 4 aja itu udah jelek secara umum. Begitu kata sejumlah pakar kekinian. Berikutnya lagi, kesimpulan keempat itu indeks TYG gitu, indeks trigliserid glukosa. Skor gula dan trigliserid tinggal dimasukin ke kalkulator TYG, cari aja tuh di online, ya ketemulah angkanya 4,67 nih, kalau miligram per desiliter satuannya. Sepanjang di bawah 4,68 ya, untuk laki-laki itu masih oke. Dari sisi resistensi insulinnya nih khususnya. Tapi rada pas-pasan di garis ambang, karena idealnya banget itu di 4,6 atau kurang dari itu. Nah, tapi ini kalau dari sisi fatty liver ya, atau NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, atau bahaya kardio, atau bahaya diabetes kelas berat, ini masih agak jauh dari level parah yang biasanya 8,5 atau 8 ke sono lah gitu ya. Kesimpulan lain lagi itu rasio lingkar perut terhadap tinggi badan. Nggak ada di cek lab karena ini gampang diukur sendiri. Kebetulan kemarin diukur lingkar perut 103 cm, tinggi badan 178. Nah, dapatlah rasionya 0,58. Ini masih di bawah 0,6 ya, tapi sudah nyaris banget. Yang ideal ini kalau di 0,4 sampai dengan 0,5 gitu. Kalau antara 0,5 sampai dengan 0,6 ya itu bisa dibilang borderline gitu ya, lampu kuning. Dan kelas jelek better dari sisi visceral fat atau lemak dalam perut itu kalau di atas 0,6 rasionya. Nah, yang ini udah melipir tuh mendekati. Kesimpulan keseluruhan, ini masih kelasnya oke, tapi udah rada deket-deket batas. Jadi pola-pola sehat mesti lebih dikencengin. Pertamanya, senantiasa anti mager tuh, olahraga udah dipraktekin, bagus. Kedua, mesti praktek intermittent fasting yang minimalnya itu tipis-tipis. Ketiga, kualitas tidur mesti terus dijaga. Keempat, pola makan harus menghindari overeating. Pembatasan gula karbo junk food mesti lebih serius. Kelima, bisa juga pakai sejumlah suplemen sehat nih, kayak omega 3, teh hijau yang mengandung EGCG, atau makanan sehat lainnya yang bisa efektif meredam visceral fat bisa diduping. Alat ukur yang gampang-gampangan, lingkar perut tuh, pegang aja ini satu sebagai kuncian. Kalau lingkarnya menyusut, biasanya itu tanda-tanda bagus. Kalau ternyata melar, nah itu tanda-tanda jelek. Itu deh kesimpulan dari kasus kita. Untuk kasus diri Anda ya, kalau mau di-sharing di kolom komentar, boleh juga tuh. Terima kasih.